Nomor 1, di situ diketahui bahwa Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Bambang sebesar 600.000 rupiah. Hutangnya, misalkan kalau hutang tandanya negatif, ya tandanya adalah negatif. Karena hutangnya 600.000 berarti negatif 600.000. Kemudian Pak Abdul meminjam lagi ke Pak Bambang sebesar 400.000, berarti awas negatif 400.000. Dalam penulisan negatif ketika sudah ada operasi penjumlahan maka harus dihuruf, jangan lupa dihuruf. Oke, sekarang kita operasikan negatif 600 ditambah dengan negatif 400.000. Sekarang kita jumlahkan. Di sini tandanya sama, negatif dan negatif dijumlahkan, maka hasilnya juga negatif. Sekarang kita jumlahkan hutang 600 dihutang lagi 400.000, maka total jumlahnya adalah 1 juta. Baik, di sini yang nomor 2 kita akan bahas, yaitu yang diketahui adalah lumba-lumba tersebut loncat ke atas permukaan air laut sejauh 4 meter. Kemudian meloncat ke dalam laut sejauh 9 meter. Karena di bawah permukaan air laut, berada di bawah ya, maka tandanya adalah negatif 9. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah selisih dari ketinggian lumba-lumba tersebut. Selisih. Nah, selisihnya berarti di sini dia yang berada di atas permukaan air laut dikurangi dengan yang di bawah permukaan air laut, yaitu 4 dikurangi dengan yang di bawahnya adalah negatif 9. Nah, awas di sini adalah ada operasi yang negatif yang saling berdekatan, maka akan berubah operasinya menjadi positif. 4 ditambah dengan 9, 4 tambah 9 adalah 13. Maka selisih dari ketinggian lumba-lumba tersebut adalah sebesar 13 meter. Diketahui bahwa yang sebelum dihidupkannya adalah sebesar 25 Celcius, kemudian setelah dihidupkan berubah menjadi negatif 5 Celcius. Nah, berapa jumlah dari suhu yang sebelum dihidupkan dengan yang setelah dihidupkan? Tinggal kita operasikan saja. Di sini 25 derajat ditambah dengan setelah dihidupkannya itu sebesar negatif 5 derajat. Maka nilainya adalah, nah ini sekarang kita cek di sini yang angkanya yang besar adalah 25 dan 5 adalah 25. 25 karena di sini beda tanda. Oke, baik. Di sini karena berbeda tanda, di sini positif, di sini negatif, maka kita cari dulu angka yang besarnya dulu. Angka yang besar adalah 25. 25 di sini positif tandanya. Berarti jawabannya adalah positif. Setelah itu kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Jadi 25 dikurangi dengan 5. 25 dikurangi dengan 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Diketahui bahwa di situ penilaian sudah ditentukan ya. Jika yang bernilai benar dituliskan di sini bernilai benar, maka nilainya adalah 2. Jika bernilai salah, maka nilainya adalah negatif 1. Jika yang tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Di situ keterangan soalnya Rina menjawab 30, 30
soal dari 33 soal bernilai benar. Kemudian karena menjawabnya 35 soal, berarti yang menjawab salahnya adalah sebesar 35 dikurangi 33 sama dengan 2. Ini yang menjawab soal salah. Ya. Nah, setelah itu karena yang menjawab 35, berarti yang tidak menjawabnya adalah total seluruhnya 40. Yang menjawabnya adalah 35. Berarti 40 dikurangi 35, yaitu 5. 5 itu yang tidak menjawab, berarti tidak menjawab. Sekarang kita akan menjawabnya, karena kayak tadi ya pembahasannya tadi kita tuliskan 33 soal bernilai benar. Nanti 33 kalikan 2. Ini jumlah soalnya 33, besar nilainya adalah 2. Ditambah dengan banyaknya soal yang salah, yaitu sebesar 2 soal, maka akan diberikan nilainya adalah setiap soalnya negatif 1. Ditambah yang tidak menjawabnya sebanyak 5. Jadi 5 dikalikan 0. Setelah itu kita jumlahkan 33 ditambah 2. Setelah itu kita jumlahkan, itu 33 dikalikan 2, itu 66 ditambah 2 kali negatif 1. Ya, 33 kalikan 2 sama dengan 66, tambah 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, dan ditambah 5 kalikan 0 sama dengan 0. 66 ditambah negatif 2 ditambah 0 sama dengan 66 kali dikurangi 2 sama dengan 64. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai KPK dan FPB, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai FPB, faktor persekutuan terbesar. Sebelumnya kita akan bahas mengenai dalam pembahasan FPB kita harus tahu dulu mengenai faktor dan faktor prima dulu ya. Nah, apa sih Bu faktor itu? Nah, faktor itu misalkan contoh ya, yang pertama. Contoh, di sini ada mencari faktor dari angka 18. Maka bilangannya berapa nih yang dikalikan hasilnya 18? Itu misalkan 1 dikalikan 18. Kemudian ada 2 dikalikan 9. Kemudian ada 3 dikalikan 6. Kemudian ada 6 kalikan 3. Nah, kalau sudah berbalik seperti ini berarti sudah selesai ya. Selanjutnya, nah, kita urutkan bilangannya dari yang terkecil ke terbesar, yaitu dimulai dari angka 1, maka faktor dari 8, maka faktor dari 18 yaitu kita urutkan dari yang terkecil ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 9 dan 18. Ini merupakan faktor dari 18. Nah, kemudian mencari juga faktor dari 12. Sama ya, bilangannya berapa nih kalau dikalikan hasilnya 12? Yaitu 1 kalikan 12, 2 kalikan 6, 3 kalikan 4, kemudian 4 kalikan 3. Nah, stop sampai sini. Maka faktor dari 12, faktor dari 12 sama dengan, kita urutkan dari yang kecil, yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini 3 ya, seperti itu.
mencari faktor prima ya. Mencari faktor prima, misalkan di sini ada angka 18, faktor prima dari 18, maka kita bisa gunakan dengan menggunakan pohon faktor. Kalian sudah belajar ya ketika SD. Nah, di sini 18 faktor primanya, primanya adalah 18 kita buat bagi 2 sama dengan 9, kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. Maka dari faktor prima dari 18 untuk perkalian adalah faktor prima dari 18 adalah 2, 3, 3 kalikan 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada angka 12, yaitu kita buat menggunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka faktor primanya yaitu 12 sama dengan 2 pangkat 2, karena di sini 2-nya ada 2 ya, kalikan 3. Selanjutnya kita mencari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar suatu bilangan. Misalkan contoh di sini menentukan FPB dari 18 dan 12. Nah, kita bisa lihat di sini faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kemudian yang 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Maka dari FPB faktor persekutuan yang terbesar antara 18 dan 12, maka cari angka yang sama dari faktornya. Nah, kita bisa cari nih di sini 1 sama, ini 1 sama, 2 sama, 2 sama, 3 sama, 3 sama. Nah, kita cari yang bilangannya terbesar. Nah, di sini 6 akan sama juga di 6 bagian yang 12. Maka FPB-nya 6 karena di sini 9, 18 dan 12 berbeda angkanya. Maka FPB-nya adalah 6 dengan menggunakan cara faktor, mencari faktornya ya. Nah, misalkan di sini nomor 2, tentukan FPB dari 30 dan 45. Ini bisa menggunakan faktor juga ya. Misalkan 30 itu perkalian dari berapa kalikan berapa ya. Atau bisa juga menggunakan pohon faktor. Nah, misalkan Ibu menggunakan pohon faktor 30 kita buat dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 45 dibagi 5 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, kita cari faktor prima dari 30. Maka 30 sama dengan 2 kalikan 3 kalikan 5. Kalau 45 sama dengan 5 kalikan 3 pangkat 2. Kita ambil angka yang terakhirnya ya, yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini. Nah, sekarang untuk mencari FPB itu cari angka yang sama pangkat terkecil ya. Di sini angka yang sama yang mana nih? Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 5, dan di sini juga ada 5. Selanjutnya kita akan bahas mengenai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya kita harus tahu dulu, yaitu mengenai kelipatan dulu. Nah, misalkan Ibu contohkan di sini mengenai kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa aja? Yaitu 3 dimulai dari 3, naik lagi 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9, 9 ditambah 3 sama dengan 12, 12 tambah 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Ini merupakan kelipatan dari 3. Misalkan ini kelipatan 6. 6 dimulai 6, 6 ditambah 6 sama dengan 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 sama dengan 30, dan seterusnya. Kelipatan 5 berarti dimulai dari 5, 5 ditambah 5 sama 10, 10 tambah 5 sama dengan 15, 15 tambah 5 sama dengan 20, 20 tambah 5 sama dengan 25, dan
maka di sini nilai KPK-nya. Kalau KPK dalam mencari KPK pada poin faktor, maka cari yang angkanya sama, yang pangkatnya besar, dan angka yang berbeda dimasukkan. Nah, di sini 24 dan 45 ada angka yang sama, yaitu angka 3. Cari pangkatnya yang gede, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 kalikan 2 pangkat 3 sama dengan adalah 360. Soal berikutnya yaitu di sini mencari KPK dari 60 dan 96. Kita cari KPK dari 60 dengan menggunakan poin faktor. 60 dibagi 2 sama dengan 30, dibagi 2 sama dengan 15, dibagi 3 sama dengan 5. Maka faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 kalikan 5. Ya, lanjut di sini 96. 96 bagi 2 sama dengan 30. Nah, selanjutnya mencari KPK dan FPB dari bilangan berikut. Misalkan di sini 96 dan 72 menggunakan poin faktor. 96 bagi 2 48 dibagi 2 24 bagi 2 sama 12 bagi 2 sampai 6 bagi 2 sama dengan 3, maka 96 sama dengan 2 pangkat 5 kalikan 3. Kemudian lanjut 72 bagi 2 sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9 bagi 3 ya, sama dengan 3. Maka 72 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, cari KPK. Maka cari pangkat yang sama, bilangannya sama, pangkatnya besar. Nah, di sini sama berarti 2 pangkat 5 karena ini yang besarnya. Kemudian di sini 3 pangkat 2 kita ambilnya. Dias akan memotong rambut 20 hari sekali, Uji akan memotong rambut 25 hari sekali, serta Bagas akan memotong rambut 30 hari sekali. Pada bulan keberapakah mereka akan bersamaan memotong rambut? Nah, pada soal seperti ini, untuk mencari sebuah persamaan, berarti kita harus mencari KPK dulu dari tiap orangnya. Nah, misalkan di sini Dias 20 hari bagi 20, kita cari faktor ya, dengan menggunakan faktor yaitu 20 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5, maka 20 sama aja dengan 2 kuadrat kalikan 5. Untuk yang 25 dibagi 5 sama dengan 5, maka 25 sama dengan 5 kuadrat. 30 bagi 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan bagi 3 sama dengan 5. Berarti nilainya adalah 2 kalikan 3 kalikan 5 untuk yang 30. Nah, sekarang kita mencari KPK-nya. KPK-nya cari angka yang sama, pangkatnya besar nih, 5 kuadrat. Berarti kita ambil yang ini karena ada pangkat kuadratnya. 5 kuadrat dikalikan 2 kuadrat kita ambil karena pangkatnya lebih besar, dikalikan 3, angka yang berbeda kita masukkan. 5 kuadrat sama dengan 25 kalikan 4 kalikan 3 sama dengan 300 hari. Nah, ini masih hari ya, yang ditanyakan adalah pada bulan keberapakah, berarti
300 dalam sebulan aja kita hitung, misalkan 30 ya, 30 hari, maka 300 bagi 30 sama dengan 10 pada bulan ke-10. Jadi pada bulan ke-10 mereka bertemu. Nah, selanjutnya pada soal terakhir di sini ada soal cerita. Ibu Nurul akan membagikan sayuran ke tetangganya yang memiliki 96 kg timun, 72 kg kentang, dan 48 cabai merah. Berapa banyak ibu-ibu yang peroleh sayuran dengan rata? Nah, kalau dalam soal berapakah jumlah masing-masing sayuran diperoleh oleh ibu-ibu tersebut? Nah, kalau pada soal seperti ini, maka yang kita perlukan adalah kita mencari FPB dulu, karena di sini ada pembagian yang merata ya. Nah, FPB dari 96, 72, dan 48. 96 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 48, dibagi 2 sama dengan 24, bagi 2 sama dengan 12, bagi 2 sama dengan 6, bagi 2 sama dengan 3. Maka 96 itu sama aja dengan 2 pangkat 5 kalikan 3. Kemudian 72 ya, Ibu tarik ke sini. Oke, Ibu coret di sini aja 72. 72 bagi 2 sama dengan 36, bagi 2 sama dengan 18, bagi 2 sama dengan 9, bagi 2 sama dengan bagi 3 sama dengan 3. Maka 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Untuk yang 48 bagi 2 sama dengan 24, bagi 2 sama dengan 12, bagi 2 sama dengan 6, bagi 2 sama dengan 3. Maka 48 itu sama aja dengan 2 pangkat 4 kalikan 3. Nah, dalam mencari FPB ya, maka cari yang pangkatnya terkecil. Nah, ini yang terkecil ya. Ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan ini pangkatnya terkecil kalikan 3 sama dengan 8 kalikan 3.